Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia, malam-malam daripada bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita semua untuk selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Rajab ini, sehingga tidak keluar dari bulan Rajab kecuali kita termasuk golongan manusia-manusia yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab An-Nasaihid Diniyah. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, wa idh qad arafta min qablu ma warada 'anil rasuli alaihi salatu wassalam min at-tashdidati fi tarkil jama'ah min ghairi 'udhrin sahih fa'lam wa tahaqqaq anna al-mutakhallif an salatil jum'ah bidzalikal wa'id ahaq wa at-tashdid alaihi fi tarkiha a'zam. Dan kata beliau, jika kamu sudah mengetahui dari apa yang kita pelajari sebelumnya, keterangan-keterangan yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di situ menjelaskan tentang ancaman bahayanya orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa ada alasan yang bisa diterima, meninggalkan sholat jamaah tanpa alasan yang masuk akal. Banyak kemarin kita pelajari. Puncak ancaman itu adalah ketika Rasulullah SAW berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Ada yang meninggalkan sholat berjamaah, Nabi itu dulu berkeinginan untuk mendatangi rumah mereka, mau dibakar rumahnya. Maka kata beliau, fa'lam wa tahaqqaq, ketahuilah dan yakini bahwa orang yang meninggalkan sholat Jumat, dia itu sebenarnya lebih berhak menerima ancaman tersebut ketimbang orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Ada orang meninggalkan sholat berjamaah, ada orang meninggalkan sholat Jumat. Yang tidak sholat berjamaah ini diancam oleh Rasulullah. Yang tidak Jumatan ini lebih berhak untuk diancam. Dan orang yang meninggalkan sholat Jumat itu ancamannya lebih besar daripada ancaman orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Wadzalika li'annaha fardu 'ainin bil ijma'. Alasannya karena sholat Jumat itu semuanya para ulama dan yang lainnya sepakat bahwa hukumnya itu wajib perorangan. Tidak ada ngewakilno, itu tidak ada. Kau nak penang di Jumatan titip ya? Titip apa ini? Fardu ain, hukumnya setiap individu, setiap satu orang laki-laki yang sudah dewasa, berakal, dia tidak ada uzur, bukan orang yang sakit, wajib Jumatan. Setiap laki-laki wajib Jumatan. Oleh karena itu, kalau ada orang tidak Jumatan, itu ancamannya lebih besar daripada ancaman orang yang tidak sholat berjamaah. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka, barang siapa meninggalkan thalatha juma'in, 3 kali Jumat. 3 kali tidak Jumatan. Kenapa kok tidak Jumatan? Min ghairi uzrin, tanpa ada alasan yang tepat. Taba'allahu ala qalbih, maka Allah akan menutup hatinya. Barang siapa yang tidak Jumatan 3 kali tanpa alasan, maka Allah akan menutup hatinya.
mendengarkan kalamnya ulama tidak terbuka hatinya, mendengarkan hadis Rasulullah tidak terbuka hatinya, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tidak terbuka hatinya. Kenapa? Karena sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah min dzalik. Wa su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an rajulin. Pernah sepupu Rasulullah, ulamanya para sahabat, yaitu Sayyidina Abdullah ibni Abbas, beliau ditanya oleh seseorang, ditanya tentang seorang laki-laki yang dia itu istiqomah qiyamul lail. Kalau malam hari dia ibadah kepada Allah, kalau pagi hari dia berpuasa sunnah, pagi puasa, malam tidak tidur ibadah. Walakinnahu, akan tetapi dia la yahdurul jum'ah wal jamaah, kalau ada saudara-saudaranya itu sholat jamaah dia tidak ikut. Kalau di hari Jumat saudara-saudaranya muslim Jumatan, dia tidak Jumatan. Tapi ahli puasa, ahli qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Huwa finnar, dia nanti tempatnya di neraka Allah. Jadi dia sibuk dengan hal-hal yang sunnah, tapi kewajiban Jumat dia tinggalkan, dia percuma. Sama seperti orang auratnya terbuka, dia sibuk menghiasi diri dengan yang sunnah. Sholat itu pakai serban sunnah. Mau sholat pakai imamah, udeng-udeng itu ya, sunnah. Bagus itu, sunnah. Lah ini orang ribut dengan sunnah tapi auratnya terbuka. Yang wajib tidak dilakukan, yang sunnah diributi. Ya pakai serban, pakai imamah, tapi tidak sarungan di sore. Ya ini kan tidak sah sholatnya. Mudah dia yang bawah, yang atas diperbaiki. Dia qiyamul lail, ya, dia puasa sunnah, tapi Jumatan tidak Jumatan, dia percuma. Yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dia lakukan. Tempatnya di neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Walaysa yasa'u mu'minan, dan tidak ada kelonggaran bagi seorang mukmin, orang yang beriman, an yatrukal jum'ah min ghairi uzrin, meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan. Tidak ada ceritanya orang beriman meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan. Padahal dia pernah mendengarkan ayat Al-Quran surat Al-Jum'ah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, jika kalian dipanggil untuk salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah berjalan menuju zikrullah, yaitu salat, wa dzarul bai', tinggalkan perniagaan. Sudah ada azan Jumat, ditinggalkan semuanya, langsung ke masjid. Ini perintah Allah. Dzalikum khairun lakum, yang seperti ini adalah lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian memahami. Jelas ini Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah dengar azan Jumat, langsung ke arah Jumat, langsung ke arah didirikannya Jumat, ke masjid. Sudah pernah kan dengar ayat ini? Berarti tidak ada kelonggaran, tidak ada alasan apapun orang yang beriman laki-laki meninggalkan Jumat. Tsumma innaka tara aqwaman, kemudian kadang-kadang kamu itu menyaksikan sekelompok manusia, yadda'unal islam wal iman, mereka mengaku muslim, Islam, beriman. Yasma'una kalam Allah, dia mendengarkan kalam Allah, Al-Quran, kalam Rasulih, ya, hadis-hadisnya Nabi. Tapi yatakhallafun anil jum'ah bighairi udzur, dia setiap Jumat tak pernah kelihatan di masjid. Tidak pernah kelihatan ke masjid tanpa alasan. Padahal kemarin dia jagongan, padahal kemarin dia minum kopi.
Moro-moro Jumat tak metu, tidak kelihatan. Ya, padahal dia hadir walimah misalnya, resepsi, ya pakai baju bagus, ganteng orangnya, tapi Jumat tak ono, di masjid tak pernah keluar. Atau dia beralasan dengan alasan yang tidak diterima syariat. Ente kok tidak ada kemarin Jumatan? Ya, iya saya sakit panu misalnya. Oh, tidak ada hubungannya sakit panu dengan tidak Jumatan. Ya, la yasihu kaunuhu uzron, alasan-alasan yang tidak sah, yang tidak diterima nanti di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan-alasan yang tidak bisa menggugurkan dia daripada kewajiban Jumat. Nah ini kita saksikan kata beliau di zaman beliau, apalagi di zaman kita. Ada kelompok manusia yang kalau hari Jumat tidak Jumatan. Ya, mereka mengaku muslim, mengaku mukmin tapi tidak Jumatan. Waqad aslafna annal udhr al-murakhis fi tarkil jamaah huwa alladhi la yumkinul hudur ma'ahu. Padahal sudah kita jelaskan, ya, alasan yang bisa atau memperbolehkan orang untuk meninggalkan ke masjid yaitu alasan yang memang pas, yang sekiranya dia tidak bisa hadir betul karena sakitnya misalnya. Ya, kalau ke sana itu dengan berat, ya mungkin sakit demam tinggi dan ini tidak apa-apa, tidak salat berjamaah atau tidak Jumatan. Kalaupun mereka sampai ke masjid itu pun dengan susah payah, tidak gampang, ya. Orang seperti itu pada umumnya tidak hadir ke masjid. Nah, ini tidak masalah kalau seperti itu. Ya. Apalagi yang ditinggalkan ini bukan sholat jamaah tapi sholat Jumat yang hukumnya wajib perorangan. Oleh karena itu tidak ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah, meninggalkan sholat Jum'ah kecuali dia adalah orang yang munafik. Dalam hatinya ada kemunafikan. Murtab, orang yang diragukan keimanannya. Dia tidak tahu mana yang hak, ya, meninggalkan yang hak, meninggalkan kebenaran. Dan orang seperti ini yang tidak pernah Jumatan ini, cahaya mengagungkan Allah sudah keluar dari hatinya. Tak pasuruan Jumatan dia tidak Jumatan. Mana takzimnya kepada Allah? Allah memerintahkan untuk kita ke masjid, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Semuanya berangkat nurut, manut, taat, dia tidak. Terus mengatakan saya beriman. Ini berarti menghinakan Allah ini, ya, tidak mengagungkan Allah. Cahaya pengagungan terhadap Allah sudah hilang dari hatinya. Wa li huquqi rububiyyatihi allati la 'izza lil 'abdi wa la syarafa lahu wa la sa'adata wa la falaha fid dunya wal akhirah illa fil qiyam biha. Haknya Allah telah disia-siakan sama dia. Padahal keagungan, kemuliaan seorang hamba, kebahagiaannya dia, kesuksesan dia di dunia dan di akhirat itu bisa didapatkan dengan cara menjalankan perintah Allah, selalu menjalankan kewajiban, ya, sampai mati. Baru hamba itu menjadi hamba yang mulia, hamba yang selamat dan menang, ya, di dunia wal akhirah. Perhatikan itu mereka itu, kaifa yashhad hadzal abad as-su' fi sa'adati nafsihi wa falahiha. Jadi kalau kita tahu kita ini Jumatan kepingin menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Lah kok ada orang tidak Jumatan seakan-akan dia itu tidak mau dikasih keselamatan, dikasih kemuliaan, tidak mau dia. Ayo sholat Jumat biar mulia, biar selamat dunia akhirat, tidak mau. Berarti dia tidak menginginkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Seakan-akan dia tidak memperhatikan, enggak ngurus wis. Biarkan anak ini termasuk orang yang rugi, orang yang celaka, orang yang hancur nanti, urusan nanti di akhirat. Wah, ini bahaya orang seperti ini. Ya, sehingga dia berani meninggalkan haknya Allah. Hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepada dia tinggalkan dengan sengaja. Nas'alullahal afiyah wassalamah.
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, wa na'udzubihi min darkis syaqa wa su'il qada. Mudah-mudahan ya kita berlindung kepada Allah daripada kecelakaan, ya, segala yang mencelakakan kita di dunia maupun di akhirat, dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ketentuan-ketentuan yang buruk yang akan menimpa kita. Mudah-mudahan selamat dunia sampai akhirat, ya. Dan perlu diketahui, kalau ada orang sakit, sebenarnya dia tidak wajib Jumatan, ya, wis kemulan tok ya, kademen sudah, tidak mampu untuk Jumatan. Kemudian dia bangun, wudu, berangkat ke masjid, itu pahalanya lebih besar daripada orang-orang yang Jumatan dalam keadaan sehat. Jumatan dalam keadaan sehat. Tapi di rumah sakit ya jangan memaksa. Mau ngono infusi dicabuti kabeh berangkat. Ya jangan, ya nanti rame sak rumah sakit. Kalau di rumah merasa mampu, pengen pahala yang gede, yang besar, tak apa-apa. Tungguin begitu khotibnya baca ya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sekali kau mati ya. Nah, wudu jalan pelan-pelan, salat di paling belakang, salat. Mari salam mulia weh. Itu dapat pahala yang besar itu. Walaupun dalam keadaan sah, padahal dia itu tidak wajib Jumatan, memaksa diri ke masjid, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala padahal badannya lemes. Ini mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada meninggalkan yang wajib. Ya, mudah-mudahan selalu bisa menjalankan yang wajib, menjalankan sholat Jumat sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita punya keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga kewajiban dari Allah dan menjaga sholat Jumat, ya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.